Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengunjungi kanal kecil kami lagi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, kami Eposkalis. Kanal ini dibangun oleh saya dan istri saya, dan kami berdua bekerja di bidang sejarah dan seni rupa. Makanya kemudian mungkin konten-konten yang bakal kami bagikan itu adalah berkisar di antara hal-hal serupa, sejarah, seni, arsip, dan juga sastra. Kami berdua juga suka mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau justru mencari sejarah di tempat-tempat yang kami kunjungi. Nah, barang siapa teman-teman yang punya kesamaan hobi dengan kami, tolong dukung perkembangan kanal ini dengan tekan tombol subscribe. Oke, subscribe. Kebetulan istri saya lagi ngambil S2 dan saya senang bisa menemani beliau melewati tantangan sebagai maba. Dan sebagai orang yang pernah merasakan tantangan serupa, melalui tantangan serupa di kampus yang sama, saya berharap bisa membantu meringankan beban stresnya. Ya, kalau gak nambah-nambah stres sih justru. Oh ya, selamat akhir pekan teman-teman semua. Saya berharap di pagi yang cerah ini tidak ada gangguan dari atasan, baik itu berupa chat maupun telepon yang meminta ini itu untuk kerja-kerja di luar jam kantor. Biasanya kalau pas weekend kayak gini kalian pada ngapain sih? Kalau kami tadi pagi itu healing ke Universitas Indonesia, jalan-jalan pagi dan menikmati pagi kami di sana. Ternyata di sana pagi-pagi kayak begini tuh banyak orang juga ramai, pada berolahraga, jogging atau piknik tipis-tipis gitu sama keluarga dan juga mungkin sekedar jalan pagi di sana. Memang sih kalau UI pagi-pagi begini tuh enak banget suasananya. Udara segar, kita bisa lihat matahari terbit di balik dedaunan pohon-pohonnya, terus kemudian juga lihat tenangnya air danau, Kenanga, dan juga kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang cakap-cakap di kejauhan, ceria, dan menikmati akhir pekan mereka. Oh ya, dan kebetulan karena ini adalah akhir pekan, jadi ya wajar lah ya. Ini kami merekam di depan rumah kami, dan ada suara tehel dipotong. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan di akhir pekan, ada satu cerita pendek yang bagus sekali. Itu ditulis oleh seorang sastrawan dan wartawan terkenal, Seno Gumira Aji Dharma. Judul cerpennya Travelogue, dan itu menyabet gelar sebagai cerpen terbaik di Kompas tahun 2014. Pertanyaannya, kok bisa dia jadi yang terbaik? Ya kalau menurutku sih wajar ya, karena bayangkan nih, di kalimat pembukanya aja dia udah bilang, suatu tanggal, suatu hari, suatu tempat dalam hidup yang singkat ini, sebaiknya berapa kali kita bayangin kalau kalian ditanya gitu, kira-kira berapa angka ideal yang kalian bakal berikan? Saya memang sudah sangat menggemari cerpen Seno ini sejak masih zaman kuliah S1 dulu. Nah, waktu itu di Makassar, tempat saya sekolah, itu di mana-mana kita suka mengadakan panggung bebas dan mengadakan diskusi seputar sejarah, sastra, dan karya-karya seni yang lain. Dan kami juga tahu bahwa selain Travelogue, ada satu cerpen juga yang dari Seno, itu judulnya adalah Sepotong Senja dari Pacarku, yang kalian harus baca dan dengarkan. Karena di YouTube itu ada pembacaannya yang dilakukan oleh Abimana Arya Satya, dan itu merupakan satu masterpiece yang membuat ketika saya nonton itu membuat saya merasa, apakah seperti ini caranya menikmati cerita pendek? Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Balik lagi ke Travelogue. Cerpen ini unik, itu karena kayaknya dia tidak ditulis dengan cara-cara deskripsi seperti cerpen-cerpen lain. Meskipun bicara tentang perjalanan, tetapi di dalam cerita pendek itu, Seno tidak menyebut secara spesifik di mana ia melakukan perjalanan tersebut. Karena secara pengertian, Travelogue itu sendiri artinya adalah catatan perjalanan. Tentu dong kita sebagai pembaca itu bertanya-tanya, ini di mana sih dikerjainnya, ini di mana gitu. Tapi dia nggak mencantumkan tempat spesifik itu di sana. Jadi tidak ada rujukan tempat yang pasti yang bisa membuat bayangan kita tuh, imajinasi kita terkungkung kepada satu kenangan spesifik di satu tempat tersebut. Jadi contohnya gini, biasanya kalau misalnya kita menulis catatan perjalanan, itu tuh biasanya kita kasih beri tanda, misalnya Bandung 1999 atau Jakarta 1993 gitu. Atau misalnya Kebun Jeruk 2015. Dan apa sih yang kita lakukan, kita mengerjakan apa, bertemu siapa, dan kemudian merasakan apa gitu. Di cerita pendeknya Seno, itu hanya ada petunjuk-petunjuk umum seperti misalnya di warung kopi,
di bawah sebuah kafe atau misalnya kayak di pantai yang kelabu dan tidak ada gambaran waktu yang pasti karena dia hanya menulis suatu hari, suatu tanggal, suatu tempat. Itu seolah-olah dia mau memberikan kesan bahwa semua tempat dan destinasi itu tuh tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah apa refleksi yang bisa kita dapatkan dari hal-hal semacam itu, dari perjalanan-perjalanan kita ke tempat-tempat itu yang mungkin bahkan tidak terlalu penting di buku-buku pariwisata, misalnya kayak ke pasar atau pergi ke kampus melewati sebuah danau dan sebagainya. Persis seperti yang Seno bilang dalam cerita pendek ini, kayak bunga mawar yang terindah tidak selalu lebih indah daripada bunga rumput berembun yang cemerlang dalam denyar matahari pagi. Bas. Lalu ada juga bagian dalam cerpen ini tuh yang menyita perhatian saya. Waktu itu saya masih kuliah dan ketika membacanya itu kayak nyes gitu loh. Dia bilang kayak gini, cinta barangkali mungkin bukan bagian terpenting dalam sejarah umat manusia. Kuselusuri huruf L dalam indeks buku Leon Trotsky yang sedang kubaca sambil minum kopi. The History of Russian Revolution dan tidak kutemukan kata love. Bukankah cinta memang bukan bagian dari sejarah? Waktu itu saya mahasiswa S1 di jurusan ilmu sejarah dan ketika mendengar kata cinta bukan bagian dari sejarah, itu tuh mengganggu pikiran saya karena kebetulan ya saya lagi belajar tentang bagaimana menulis sejarah yang bagus. Lebih dari kata-kata romantis, bagi saya kalimat itu tuh merupakan satu gugatan yang serius terhadap teknik-teknik penulisan sejarah kita di Indonesia yang terlalu berporos kepada orang-orang besar. Dan itu mungkin kalian sering dengar juga ada kata-kata semacam sejarah itu hanya untuk para pemenang atau sejarah ditulis oleh para pemenang. Atau kalau di dalam bahasa kuliahnya itu adalah sejarah itu hanya untuk orang-orang besar aja gitu. Dan bukti konkret dari hal-hal semacam itu, klaim-klaim semacam itu tuh ada di buku-buku yang kita pelajari waktu sekolah-sekolah dulu. Bayangin loh, semua itu isinya adalah sejarah kita itu bicara tentang negara-negara hebat, raja-raja besar yang kita tidak tahu apa relevansinya bagi kita yang ada sekarang. Padahal sebenarnya di bidang ilmu sejarah sendiri di universitas, hal itu tuh udah sekitar 100 tahun basi. Karena sebenarnya sejak 1920-an itu tuh sejarawan di berbagai penjuru dunia, terutama dimulai dari Prancis, itu sudah berusaha menulis hal-hal di luar pakem sejarah orang-orang besar. Kita tuh sudah berusaha menulis tentang sejarah pakaian, sejarah migrasi, sejarah perbudakan, kuliner, dan banyak hal lain. Kita nggak cuma ngomongin sejarah orang-orang besar. Makanya kalau kalian tertarik untuk tahu hal di luar itu, silakan berkunjung ke perpustakaan universitas-universitas dan juga kemudian coba cek literatur-literatur sejarah yang dihasilkan itu beragam banyaknya. Dan itu tidak hanya omong tentang raja-raja yang kawin cerai dan kemudian berperang ya. Tapi sekali lagi waktu baca tulisannya Seno yang bilang cinta bukan bagian dari sejarah, itu tuh saya pikirin tuh lama sekali. Dan saya baca berulang-ulang cerpennya sampai nyadar kalau ternyata itu kesalahan tokoh utamanya aja dalam cerpen itu. Kok dia nyari kata cinta di buku tentang sejarah perang Rusia, perang revolusi Rusia, itu kan gak nyambung ya. Secara metode dan metodologi itu anak-anak sejarah pasti paham lah. Kalau ngomongin perang ya ngomongin perang aja, nggak usah ngomongin yang aneh-aneh yang lain gitu kan. Kalau ngomongin cinta ya cinta aja. Tapi mungkin kalau cinta kita bisa ngomongin juga tentang perang kan, cinta tanah air dan sebagainya. Itu gimana sih menurut kalian? Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita ingat-ingat, misalnya dalam hidup kita itu mungkin ada momen-momen yang sangat sederhana dalam sebuah perjalanan yang membuat kita jadi memikirkan banyak hal. Entah itu misalnya kita minum kopi atau misalnya kayak kita lagi melamun di pantai, atau misalnya sekedar duduk di kursi Indomaret. Bisa jadi mungkin kita nggak mikirin soal cinta yang kayak dibilang Seno. Bisa jadi kita mungkin ngebayangin cita-cita masa kecil kita, atau orang tua kita yang kian menua dan kita mungkin belum bisa membahagiakan mereka. Atau juga pekerjaan-pekerjaan impian kita yang kayaknya kita rasa itu bakal membawa satu kebaikan di dalam perkembangan umat manusia gitu, perkembangan sejarah umat manusia. Asik ya. Tapi kayaknya matahari kian meninggi, pagi mulai meninggalkan akhir pekan ini, dan punggung saya sudah panas karena matahari di belakang. Jadi terima kasih teman-teman sudah menemani kami di video kali ini. Semoga sedikit cerita dan ulasan dari Travelog ini itu bisa memberi perspektif baru buat teman-teman yang suka dengan sejarah, sastra, dan aktivitas jalan-jalan. Atau mungkin sekedar senang merenung sambil menikmati momen-momen tertentu dalam hidup ini.
seperti menikmati akhir pekan ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten semacam ini, ya tolong subscribe. Tentu kami juga namanya baru pertama lagi main YouTube, bakal berusaha untuk meningkatkan kualitas konten seperti ini, baik itu cerita-cerita dan perjalanan kami selamanya. Asik. Dan kalau ada yang pernah baca travelog dan punya pengalaman serupa saat menemukan cerita yang menggugah, tulis di kolom komen ya. Kami selalu senang ngobrol dengan kalian. Terima kasih.